Welcome back to my YouTube channel guys. Hari ini saya akan sharing terkait kecerdasan finansial sejak dini. Di vlog saya ini saya akan memberikan contoh langsung bagaimana seorang sudah menerapkan kecerdasan finansial sejak dini dan berhasil meraih manfaat luar biasa dari penerapan kecerdasan finansial sejak dini. Contoh yang akan saya angkat itu adalah contoh real, yaitu Raditya Dika, seorang YouTuber, stand up komedian, penulis buku, penulis film, skenario film, aktor, sutradara juga. Jadi ceritanya Raditya Dika ini pertama kali dia memulai karirnya adalah sebagai penulis buku, judulnya Kambing Jantan. Jadi dulu begitu happy-nya seorang Raditya Dika pertama kali mendapat kontrak buku dan akhirnya terjual cukup laris dan akhirnya dia mendapatkan royalti yang cukup besar untuk penjualan buku pertamanya. Kemudian Raditya Dika yang begitu happy, dia men-sharingkan berita baik ini kepada circle teman-teman terdekatnya. Lalu respon apa yang diberikan? Teman-teman terdekatnya mengatakan, kamu nggak akan bisa hidup sebagai penulis karena penulis itu ada masanya. Jadi belum tentu buku-buku selanjutnya kamu itu akan laris seperti buku yang pertama, dan jika sudah nggak ada laku lagi, maka kamu nggak punya uang. Kamu cuma katakanlah orang yang nggak punya penghasilan lagi. Kemudian Raditya Dika comeback pulang ke rumah, dia berpikir, apakah hal itu akan terjadi? Jadi untuk ketakutan yang luar biasa bagi seorang Raditya Dika, akhirnya untuk mencegah hal itu terjadi, kalimat trigger dari kalimat dari temannya ini, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk seluruh hasil royalti penjualan buku pertama yang laris itu, akhirnya dia langsung taruh di dana pensiun. Jadi dia sudah mempersiapkan dana pensiunnya sejak dini, sejak masih muda, pas kesuksesan di buku pertamanya dia. Kemudian itu terus dia terapkan, mulai buku kedua, buku ketiga, sampai akhirnya skenario film. Kemudian dia menjadi aktor juga, sutradara juga, filmnya juga sukses seperti The Guys. Kemudian film-film dia yang lain, single part 2, dan juga kemudian juga stand up comedian, dia juga laris. Dia melakukan stand up comedy tour tuh laris. Semua uangnya dia itu majority dia sudah sisihkan karena dia punya untuk investasikan di dana pensiun dia. Dia punya target sebelum usia 40 tahun dia sudah bebas secara finansial atau financial freedom, sehingga di usia 40 itu tanpa perlu kerja dia sebenarnya sudah bisa menghidupi untuk seluruh keluarganya dia. Bahkan sebelum dia menikah saja dia sudah menyiapkan budget untuk pernikahannya dia, budget untuk pendidikan anaknya dia, semua disiapkan sejak dini. Nah, saya ikutin vlognya dia sebelum terjadinya pandemik di tahun lalu. Sebenarnya investasi dia di capital market, di dana pensiun dia sudah cukup untuk memenuhi target dia untuk pensiun di umur 40 tahun, bahkan lebih cepat dari perkiraan dia. Hitungannya ternyata tahun kemarin sebelum terjadi pandemi, bursa saham jatuh, dia sudah berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk dia istilahnya tidak perlu bekerja lagi. Namun karena terjadinya pandemi, akhirnya dia tetap bekerja untuk men-top up kekurangan akibat jatuhnya portofolio investasi dia. Dan sesudah recovery di market, dia menyampaikan sekarang dana pensiun dia sudah kembali tercapai, sehingga sekarang dia nggak punya beban secara pekerjaan. Jadi dia tetap bekerja, dia tetap tidak berhenti bekerja karena dia tetap produktif, tetap membuat YouTube channel, masih sekarang kalau ada untuk stand up comedy dia bisa create sekali setahun, dan create juga persiapan juga untuk menulis buku baru, film baru, semua bisa dilakukan gitu. Tapi bagi dia sekarang dia nggak punya tekanan secara finansial, secara mental dia nggak tertekan, dia benar-benar free. Karena dia kondisi dia sekarang dia cukup untuk let's say tidak perlu bekerja, tidur di rumah, hanya main-main dengan istri dan juga anaknya, setiap hari bahagia jalan-jalan, dan itu cukup kata dia sampai dia meninggal. Tapi dia tetap produktif. Tapi bedanya ketika kita mencapai suatu kebebasan finansial atau financial freedom, hidup kita akan lebih nyaman karena kita sudah tidak dikejar-kejar target untuk memperoleh materi untuk mencukupi kehidupan kita dan keluarga kita.
Jadi di vlog ini saya ingin sharing pentingnya kita untuk berusaha mencapai kebebasan finansial kita. Itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah mulai cerdas finansial sejak dini. Ada contohnya Raditya Dika, sejak muda dia udah financial literated. Nah, banyak orang masalahnya di generasi milenial sekarang prinsip hidupnya adalah you only live once. Jadi habis bulan, habis gaji. Apa yang terjadi besok lah. Ada uang berapa ya habiskan aja. Yang penting kita senang. Nah, sikap seperti itu yang membuat orang-orang itu nggak akan pernah mencapai financial freedom. Saya akan mengutip satu pernyataannya Warren Buffett. Dia pernah bilang, jika kamu tidak bisa membuat uang bekerja untuk kamu selagi kamu tidur, maka kamu akan bekerja sampai kamu mati. Jadi itulah pentingnya kita melakukan investasi sehingga kita bisa meng-create passive income. Konsepnya adalah di awal passive income kita tidak akan cukup untuk kehidupan sehari-hari. Kita mulanya tetap harus ada active income. Kita punya penghasilan, kita active income. Kemudian angka kedua kita sisihkan untuk melakukan investasi, meng-create passive income. Angka ketiga terus kita lakukan sampai suatu saat passive income kita bisa sama atau melebihi active income kita. Dan yang keempat, kita menunda untuk menaikkan pengeluaran kita. Jadi ketika keempat siklus cycle-nya tercapai, kita bisa mencapai kebebasan finansial dan kita tidak perlu lagi katakanlah quote unquote diperbudak untuk mencapai target materi, karena akan sangat capek kalau misalnya kita tidak melakukan investasi sejak dini, kita nggak cerdas secara finansial sejak dini. Katakanlah banyak orang menyesal baru sadar finansial itu di umur 30-an 40-an. Mereka belum punya apa-apa. Setelah mereka flashback hidup mereka 30-an tahun, 20-an tahun, bahkan dari 40 tahun. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka sifatnya adalah you only live once. Apa yang terjadi besok ya besok gitu. Sekarang aku happy aja gitu. Aku beli HP baru, aku jalan-jalan keliling dunia, aku beli game, aku beli gadget terbaru, beli PlayStation terbaru, aku memenuhi hedonismenya aku, dan penyesalan itu akan datang perangkat. Makanya di vlog saya ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk marilah kita semua cerdas finansial sejak dini. Jadi kita tidak terperangkap dalam kehidupan yang hedon, kita tidak terperangkap dalam kehidupan yang salah, dan kita baru menyesal di kemudian hari. Saya akan mengutip salah satu statement yang sangat penting. Investasi terbaik itu adalah waktu, karena waktu itu tidak bisa diulang. Kalau kita bisa menginvestasikan aset kita sejak dini, maka kita akan bisa menemukan itu nanti di kemudian hari. Semakin cepat kita invest, maka semakin cepatlah kita akan menemukan hasilnya nanti di kemudian hari. Karena sifatnya adalah compounding interest, bunga berbunga. Jadi itu aja yang saya akan sharing di vlog saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika bermanfaat. See you di vlog saya berikutnya. Thank you, terima kasih.